Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Asparian, NIM saya RD 114-074. Di sini saya akan menjelaskan pengertian administrasi negara dan sumber hukum administrasi negara. Istilah administrasi negara berasal dari bahasa Latin administrate, atau yang biasa juga bahasa Belanda diartikan sama dengan besturen, yang berarti fungsi pemerintah. Menurut Ji Wajong, administrasi sama dengan pengendalian atau pemerintah, to direct, to manage, bestaken, bewenveren atau beheren, yang merupakan suatu proses yang meliputi merencanakan dan merumuskan kebijakan politik pemerintah. Melaksanakan kebijakan politik yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan cara menyusun organisasi dengan menyiapkan alat-alat yang diperlukan, memimpin organisasi agar tercapai tujuan. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa hakikat sumber hukum yakni tempat di mana kita menemukan atau mengali hukumnya, atau tempat di mana ditemukan hukum, yakni hukum yang mempunyai kekuatan mengatur dan memiliki sifat memaksa dan ditaati. Sumber hukum sesuatu yang menimbulkan hukum atau sumber yang terjadi hukum menurut Referenden. Berdasarkan Tap MPR nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum dan perundang-undangan menyebutkan bahwa sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sumber hukum adalah tempat di mana terdapat suatu aturan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum dan dimiliki kekuatan yang bersifat mengikat untuk dipatuhi. Secara umum, sumber hukum dibedakan menjadi dua, hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor sosiologis. Faktor sosiologis yaitu seluruh masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam masyarakat dapat dijadikan bahan untuk membuat hukum, dengan kata lain sesuai dengan perasaan hukum masyarakat, misalnya keadaan dan pandangan masyarakat dalam sosial, ekonomi, budaya, agama, dan psikologis. Faktor filosofis. Faktor filosofis yaitu ukuran untuk menentukan aturan itu bersifat adil atau tidak, dan sejauh mana aturan itu ditaati oleh warga masyarakat atau mengapa masyarakat mentaati aturan itu. Sumber hukum formil, hukum administrasi negara adalah undang-undang. Kedua, kebiasaan atau praktek hukum. Tiga, jurisprudensi. Dan keempat, doktrin. Sumber hukum formil yaitu kaidah hukum dilihat dari segi bentuk. Dengan diberi suatu bentuk melalui suatu proses tertentu, maka kaidah itu akan berlaku umum dan mengikat seluruh warga masyarakat dan ditaati oleh warga masyarakat. Aturan-aturan hukum administrasi negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar dilaksanakan lebih lanjut oleh undang-undang. Seluruh peraturan-peraturan organik merupakan sumber hukum administrasi negara. Jika kita lihat mengenai hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menjadi sumber hukum administrasi negara Indonesia, dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan mengenai hierarki dan susunan pembentukan peraturan undang-undangan. Undang-undang yang dimaksudkan sebagai sumber hukum formil hukum administrasi negara adalah undang-undang yang arti material atau undang-undang dalam arti yang luas. Undang-Undang 45, Tap MPR, Perpu, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perpres atau Kepres, dan Perda. Adapun yang dimaksudkan dengan undang-undang dalam arti sempit atau undang-undang dalam arti formil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang disebabkan oleh cara terjadinya. Jadi dilihat dari sisi bentuk. Di Indonesia yang dimaksudkan dengan undang-undang dalam arti formil adalah semua keputusan pemerintah yang ditetapkan oleh presiden dengan persetujuan wakil-wakil rakyatnya. Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hierarki peraturan perundang-undangan yakni 1. Undang-Undang 1945, 2. Tap MPR, 3. UU atau Perpu, 4. Peraturan pemerintah, 5. Keputusan presiden, 6. Peraturan daerah provinsi, dan 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Fingers in my mouth.